Pagi, haleluya. Ada sukacita saudaraku pagi hari ini? Amin. Amin, puji Tuhan. Syukur saudara karena pagi hari ini kita boleh ada. Sebagaimana kita ada, kita semuanya ada dalam keadaan sehat, kita kuat, kita diberkati Tuhan, amin. Semua karena anugerah Tuhan. Saya rindu pagi hari ini mengajak kita semua untuk datang ke hadirat Tuhan. Membawa setiap pujian syukur kita kepada Tuhan. Sebab hanya oleh karena anugerahnya, hanya oleh karena penyertaan Tuhan saja kita ada sampai dengan hari ini. Saudaraku, mari kita mempersembahkan setiap pujian dan penyembahan kita dengan penuh kerinduan di hadapan Tuhan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita datang di hadapan Tuhan dengan hati yang rindu, dengan hati yang menyembah. Mari kita persembahkan seluruh kehidupan kita di hadapan Tuhan. Karena hanya inilah yang dapat kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat kasih anugerah-Mu yang terus mengalir dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu Tuhan yang terus membawa kami berjalan, menikmati kebaikan demi kebaikan Tuhan. Kami ada pagi hari ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Dan biarlah ini menjadi sukacita bagi kami. Dan ini menjadi suatu kegirangan bagi kami. Kami mau naikkan setiap pujian syukur kami di hadapan Tuhan dengan sorak-sorai. Kami merindukan Engkau Tuhan lebih dari segala-galanya. Hadir dan bertahtalah di tempat ini Tuhan. Jamah dan lawat setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bawa hidup kami di hadapan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan.
kami rindu tenggelam lebih dalam lagi di dalam hadirat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari sekali lagi beri kemuliaan yang lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus. Dialah yang baik, amin. Dia mengasihi saya dan saudara. Mari kita masuk gerbangnya dengan penuh pengucapan syukur. Kenakan puji-pujian kita bagi Tuhan. Sebab Dia Allah yang baik, amin. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji Dia, Dia tiuplah sangkakala, haleluya, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi disuka dengan senang hati angkat puji. Mari katakan Tuhan baik, haleluya, Tuhan baik, Tuhan baik, anugerah yang kekal selamanya. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, anugerah yang kekal selamanya. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi disuka dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, anugerah yang kekal selamanya. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, anugerah yang kekal selamanya. Kita menikmati kebaikan Tuhan sama-sama, katakan di hadapan Tuhan, nyatakan kebaikan Tuhan, amin. Tuhan baik, Tuhan baik, anugerah yang kekal selamanya. Tuhan baik, amin. Tuhan baik, Tuhan baik, anugerah yang kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik, Tuhan baik, anugerah yang kekal selamanya. Tuhan baik, Tuhan baik, anugerah yang kekal selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk kembali saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus baik, amin. Saya dan saudara semua ada di dalam pemeliharaan Tuhan, amin. Yang menikmati kebaikan Tuhan boleh lambaikan tangan. Yang diberkati Tuhan boleh katakan haleluya. Haleluya. Kita hidup diberkati Tuhan. Kita dilimpahi dengan segala kebaikan Tuhan. Kasih-Nya nyata dalam hidup saya dan saudara. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, amin. Lipat kebajikan tersedia bagiku. Dengan iman katakan sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerah sangat besar
Katakan lebih dahsyat lagi. Katakan dengan iman. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan, aku diberkati. Aku diberkati. Amin. Terima kasih Tuhan. Karena asalku aku diberkati, aku dilimpahi atas anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menikmati berkat-Mu Tuhan. Berkat sukacita itu sudah memenuhi setiap kehidupan kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih kami sudah dilimpahi dengan kebaikan-Mu Tuhan. Dan hanya pengucapan syukur, pujian, syukur, persembahan kami melalui setiap kehidupan kami. Hati kami yang terangkat untuk menyembah Engkau Tuhan. Kami mau menaikkan setiap syukur kami karena Engkau sudah begitu baik dalam hidup kami Tuhan. Bahkan Engkau sudah memberikan kepada kami lebih dari apa yang kami pikirkan. Apa yang bisa kami minta, apa yang bisa kami serukan, Engkau memberi lebih dari itu dan lebih yang terbaik Engkau sediakan bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sudah menjamin setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau sudah membuat hidup kami berharga di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Dari yang telah ku minta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Bersyukur padamu Tuhan, ku bersyukur padamu Tuhan. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih
Engkau terlebih dahulu mengasihi kehidupan kami Tuhan. Hingga sampai pada saat hari ini Tuhan, kami boleh menaikkan setiap puji-pujian kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah setiap puji-pujian yang telah kami naikkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Yesus. Kalau sebentar lagi Tuhan kami akan menerima sebagian dari firman-Mu Tuhan. Layakkan hati kami Tuhan untuk menerima sebagian dari firman-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Mu Tuhan dimanapun hamba-Mu berada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan saat pagi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap kami Tuhan yang membawa beban berat Tuhan, kami boleh mendapat kelepasan yang daripada-Mu Tuhan. Yang sakit Tuhan Kau akan sembuhkan Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Kami serahkan doa sembahyang kami hanya dalam tangan kuasa-Mu, hanya dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur Tuhan beri kita kesempatan lagi untuk sama-sama berhimpun, memuji memuliakan Tuhan. Dan saya percaya bahwa ini hanya karena kasih dan anugerahnya buat kita semua. Sebelum saya sampaikan firman Allah, saya akan menyampaikan dua hal. Yang pertama, Bapak Ibu, hari-hari ini COVID meningkat lagi dengan varian baru Omicron XBB. Ya, tingkat kematiannya lebih tinggi dan pergerakannya lebih senyap. Karena tidak ada tanda-tanda batuk, tidak ada tanda-tanda batuk itu, ya cuma ada beberapa tanda yang saya lihat sakit punggung, belakang apa semua itu. Tapi yang pasti begini, karena itu kita tetap harus jaga kesehatan kita. Ya, bagi Bapak Ibu yang belum vaksin booster, ya, saya anjurkan untuk bisa ambil waktu. Seandainya ada di antara Bapak Ibu, tadi Pak Anton baru ngomong, didaftar aja, nanti dia akan ngomong ke salah satu dokter, lalu biar vaksin bersama-sama gitu. Saya dan Ibu Gembala beberapa hari lalu sudah booster 2, ya, sudah booster 2. Ya, jadi maksudnya apa? Kita upayakan apa yang kita bisa upayakan, ya. Jadi itu. Yang kedua, untuk 2 minggu ke depan ibadah kita kembali hanya 1 kali, ya. Jadi tanggal 23 1 kali, dimulai 6:30 nuansa Kartinian. Para pelayan nanti akan pakai kebaya, tentunya pemain musik karena laki-laki tidak pakai kebaya, mereka pakai batik. Nah, ya. Lurik ya? Mungkin nanti ada lurik ya. Nah, jemaat Tuhan diharapkan, tapi tidak diharuskan. Kalau ada batik kita batikan gitu ya. Haleluya, puji Tuhan. Itu tanggal 23. Lalu tanggal 30 minggu kelima, biasanya minggu kelima kita adakan ibadah 1 kali, juga dimulai 6:30. Itu ibadah yang disertai dengan perjamuan kasih. Nah, tadi pagi saya sudah katakan perjamuan kasih, perjamuan tenanan, kasih tenanan. Perjamuan kasih itu sebenarnya apa, saudara? Bukan makan-makan loh, tetapi di mana kita menunjukkan kita saling mengasihi. Nek makan-makan toh itu keliru. Nah, makanya kalau perjamuan kasih, waktu ibadah si A jejeran si B
begitu ambil makanan, makan ganti jejerannya gitu loh. Supaya ngajak ngomong orang lain. Ya, paling Pak Andre boleh nanti ganti. Wong nang omah wis ngomongan terus berdua kok. Di gereja ganti orang lain ya. Begitu. Ya, itu perjamuan kasih ya. Puji Tuhan. Baik, saya akan mengajak kita membaca ayat-ayat yang menjadi pokok perenungan kita pada saat pagi hari ini. Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7, lalu loncat ayat 16. Matius 28 ayat 1 sampai dengan ayat 7, lalu loncat ayat 16. Ya. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Ayat 2. Ya. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Ayat 3. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Ayat 4. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Ayat 5. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ayat 6. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Ayat 7. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Ayat 16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea. Ayat 16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Satu hari ketika Ibu Gembala dalam perawatan, setelah sinar lalu kemudian kemo oral, obat yang masih berlangsung sampai hari ini, Ibu Gembala berkata begini, suwi-suwi aku kok bosan, ya di rumah kok cuma ngitung usuk gitu loh. Saya bilang gini, lah usuknya dari mana? Kamar kita ini ada plafonnya, ya. Nah itu bahasa dulu katanya. Orang tiduran sama lihat langit-langit. Oh. Terus apa? Keluar. Oh ya baik. Saya ajak Ibu Gembala keluar. Setelah kami sudah keluar rumah, saya berkata begini, kita sudah ada di luar rumah, sekarang mau kemana tujuannya? Ke kota. Kalau ke kota berarti jalan-jalan ke mall, jalan-jalan loh, bukan beli-beli ya. Atau ke desa, ke pantai atau ke gunung. Lalu kemudian saudara-saudara, dia berkata, wis terserah, lo jangan terserah, kamu yang ingin keluar. Akhirnya dia berkata begini, yuk kita tengok aja pendeta Andi di perbukitan Rawapening itu, ya daerah perbukitan Telomoyo apa itu.
karena kebetulan saudara Andi ini juga sedang sakit. Lalu kami ke sana, ya. Inti ceritanya mengunjungi rekan yang sakit, tetapi sekaligus dia menghilangkan kejenuhan selama berbaring di rumah, ya, dalam tahap-tahap pengobatan itu. Nah saudara, ketika kita berbicara mengenai bukit-bukit ini menjadi tempat-tempat hiburan, menjadi tempat-tempat yang sangat baik, dan hari-hari ini ada begitu banyak daerah-daerah perbukitan yang disulap menjadi tempat-tempat wisata di mana orang bisa menikmati pemandangan alam yang lebih luas lagi. Ya. Dan kalau kita membaca Alkitab, banyak juga ditulis mengenai bukit, tetapi bukan untuk wisata. Ya. Banyak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di atas bukit yang dicatat oleh Alkitab. Abraham mempersembahkan anaknya Ishak, ya, itu di bukit Moria. Ya. Bangsa Israel ketika keluar dari negeri Mesir mendapatkan hukum Taurat, 10 hukum di Gunung Torsina. Ya, di sana hukum Taurat ini diberikan kepada bangsa Israel melalui Musa. Ya. Kemudian Musa meninggal karena tidak boleh masuk ke tanah perjanjian di Bukit Nebo. Elia mengadakan pertandingan dengan para nabi Baal untuk membuktikan Allah mana yang benar. Pertandingan diadakan di Bukit Karmel, di Gunung Karmel, ya. Dan Tuhan berkata kepada bangsa Israel, kalau kamu sudah memasuki tanah perjanjian, maka ucapan-ucapan berkat harus disampaikan kepada bangsa Israel sebagai umat Allah dari atas bukit Gerisim, ya. Dan kita masuk dalam perjanjian baru. Tuhan Yesus dimuliakan di atas bukit. Di dalam Matius pasal yang kelima, Tuhan Yesus berkhotbah, ya, di atas bukit. Saudara-saudara, Tuhan Yesus memulai pelayanan dengan berkhotbah di atas bukit. Matius pasal 5 sampai dengan Matius pasal 7. Ini adalah khotbah-khotbah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Merupakan prinsip-prinsip kebenaran yang harus diterapkan, dilakukan, dijalani oleh umat manusia, orang-orang percaya sesuai dengan apa yang Tuhan bawa. Ya. Ada saatnya dalam mengajar itu Tuhan memperbandingkan, hukum Taurat berkata begini, tapi aku berkata begini. Ya. Itu prinsip kebenaran. Bagaimana orang-orang hidup dalam bisa menikmati damai, sejahtera, kebahagiaan. Kita temukan di dalam khotbah di bukit itu. Nah, ketika Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, tadi dalam pembacaan kita sudah lihat bahwa dikatakan para wanita, ya, para wanita dikatakan di situ bahwa wanita-wanita itu mereka pergi ke kubur. Ya, mereka adalah Maria Magdalena, Maria yang lain. Ya, mereka pergi ke kubur untuk merempah-rempai jenazah Tuhan Yesus. Tetapi apa yang terjadi?
Dikatakan turunlah seorang malaikat lalu mengadakan gempa yang sangat besar sehingga pintu kubur itu terbuka. Lalu malaikat itu berkata kepada mereka, dia telah bangkit, ya. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Perhatikan itu. Yesus telah bangkit sama seperti yang ia telah katakan. Haleluya. Perkataan Allah itu benar dan berkuasa. Haleluya. Karena itu dikatakan, pergilah, sampaikan kepada murid-murid Tuhan bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati dan ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana, perhatikan ayat yang ke-7 itu. Di sana kamu akan melihat dia. Melihat Yesus yang apa? Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati. Lihat. Saudara-saudara. Dan hal ini sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus terlebih dahulu. Bahwa anak manusia itu akan diserahkan lalu dibunuh. Matius pasal 26 ayat 32. Coba dibuka itu. 32 ya. Matius pasal 26 ayat 23 mungkin. Ya, ayat 32. Betul, ayat 32. Sorry. Akan tetapi apa Tuhan Yesus katakan? Ayat 32. Nah, sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Anak manusia, saya memang akan alami penderitaan. Saya akan disalibkan. Saya akan mati lalu kemudian dikuburkan, tetapi saya akan bangkit, dikatakan. Dan aku akan mendahului kamu ke Galilea. Dan itu yang malaikat itu katakan kepada para wanita tadi, Maria Magdalena dan Maria yang lain. Pergi katakan kepada murid-murid, ia mendahului kamu ke Galilea, seperti yang telah ia katakan kepada kamu. Nah, saudara-saudara, dari pembacaan dan ulasan ini, hal apa yang kita bisa tangkap sebagai pelajaran bagi kita, ya, yang kita angkat untuk kita belajar di dalam peristiwa itu? Yang pertama, nih ya, yang pertama, Tuhan Yesus konsisten dengan apa yang ia katakan. Ya. Yesus berkata bahwa ia akan bangkit, dan ia bangkit. Dan Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya dalam Matius 26 itu, aku akan bangkit dan mendahului kamu ke Galilea. Dan Matius 28 ayat 16, murid-murid Tuhan diperintahkan ke Galilea untuk berjumpa dengan Tuhan di satu bukit yang Tuhan Yesus sudah tunjukkan kepada mereka. Jadi saudara-saudara, perjumpaan setelah kebangkitan itu adalah penggenapan janji yang Tuhan ucapkan kepada murid-muridnya. Dia berjanji, aku akan berjumpa dengan kamu di Bukit Galilea, dan Tuhan berkata, kasih tahu kepada mereka untuk ketemu saya di sana seperti yang sudah
saya katakan. Saudara-saudara, Tuhan berjanji dan Dia menggenapi janjinya. Tidak ada dusta, tidak ada pengingkaran janji pada Tuhan Yesus. Ini penting buat kita untuk belajar dari teladan yang diberikan oleh Tuhan, bahwa kita memiliki ungkapan-ungkapan kata yang seharusnya bisa dipertanggungjawabkan. Janji-janji kita adalah janji yang harus bisa dipertanggungjawabkan. Saudara-saudara, dari ungkapan kata-kata kita, orang bisa menilai siapa kita. Ketika kita menjadi orang yang dapat dipercaya, ucapan-ucapan kita dapat dipercaya karena apa yang kita katakan itu yang kita lakukan. Maka saudara-saudara, kepercayaan orang terhadap dirimu, terhadap diri kita, itu sangat bermanfaat untuk hidup kita. Ya. Sebab kepercayaan itu penting. Dalam hubungan dengan sesama, kepercayaan itu penting. Ketika ada hubungan usaha, hubungan bisnis, hubungan dagang, hubungan kerja dibangun, dan salah satu dari orang mengingkari perjanjian atau perkataannya tidak dapat dipertanggungjawabkan, tidak dapat dipegang, maka saudara-saudara, ya, perjanjian, kerjasama, usaha dan lain sebagainya itu akan bubar, tidak akan mungkin bisa berjalan terus. Tetapi ketika kita memiliki nilai-nilai yang kuat di dalam perkataan kita, saudara, banyak orang yang akan menjadi sahabatmu. Hanya orang yang bengkok yang tidak suka dengan orang yang benar ucapannya. Sekali lagi, hanya orang yang bengkok jalannya, bengkok pikirannya, yang tidak suka dengan orang-orang yang lurus dalam perkataannya. Tapi alangkah baik indahnya ketika kita mempertahankan perkataan-perkataan yang dapat dipercaya, sehingga banyak orang yang juga bisa mempercayai kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang yang berkata begini, kalau si A ini yang berjanji atau yang menyampaikan sesuatu, kalau ada 5% saja yang bisa dipegang, itu sudah sangat baik. Ya. Ungkapan ini saudara bukan ungkapan yang enak sebenarnya. Karena ini membuktikan nilai orang yang dibicarakan itu begitu parah. Ya. Artinya tidak ada kata-kata yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus memberikan teladan kepada kita. Dia berkata kepada murid-muridnya, aku memang akan mati, tetapi aku akan bangkit dan kita akan berjumpa di Galilea. Dan murid-murid Tuhan datang ke Galilea di satu bukit yang sudah ditunjukkan oleh Tuhan sesuai dengan perkataannya. Saudara-saudara, sebagai murid-murid Tuhan, orang-orang percaya, ya, kita harus meneladani Yesus, ya. Kita kuat dalam perkataan yang benar, ya. Perkataan-perkataan yang dapat dipertanggungjawabkan, ya. Itu orang-orang
yang memiliki nilai-nilai hidup Kristen. Ya. Kita tidak penting bagi kita memiliki cerita-cerita yang spektakuler, tetapi kalau tidak ada kebenaran di dalamnya. Ya. Perhatikan kata-kata. Tidak penting bagi kita memiliki cerita-cerita yang spektakuler, tetapi kalau di dalamnya tidak ada kebenaran. Tapi engkau boleh sampaikan cerita yang sederhana kalau di dalamnya ada kebenaran. Engkau boleh sampaikan janji yang sederhana kalau di dalamnya ada peneguhan untuk menggenapinya. Saudara-saudara, saya mau katakan ini yang spektakuler di hadapan Tuhan. Ya, saudara-saudara, itu pelajaran yang pertama. Yang kedua, kenapa murid-murid Tuhan harus berjumpa dengan Yesus di salah satu bukit di Galilea setelah kebangkitannya? Setelah Yesus bangkitkan, berapa hari saudara-saudara Yesus bangkit baru naik ke sorga? Halo, berapa hari? 40 hari. Ya. Ada maksud kenapa harus 40 hari? Itu penting buat Tuhan. Tapi tidak penting buat kita. Ya, buat kita umat manusia tidak penting. Karena itu kalau manusia mati tidak lagi beredar-edar seperti Tuhan Yesus 40 hari di muka bumi ini. Oh, dia masih ada di sini. Enggak. Kalau Tuhan Yesus memang belum naik ke sorga karena ada kepentingannya. Ya. Ya. Haleluya. Saya ingin kita memiliki pemahaman tentang orang mati. Ya. Ya. Oh, sedang gini kok membengi teko. Betul enggak orang mati malamnya dia datang? Itu ilusi saudara sebenarnya. Ya, karena saudara memikirkan itu bayangan kucing aja sampai teko membengi. Orang tuamu yang mati dong dianggap sama dengan kucing kan, itu keterlaluan ya toh. Tuhan Yesus belum naik sebelum 40 hari. Kenapa? Karena ia perlu membuktikan dirinya kepada banyak orang bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Karena berita kebangkitan ini berita yang menjadi sangat penting, ya. Berita yang sangat penting, bahkan saya katakan inti berita keselamatan. Ya. Yesus mati, berita Yesus mati. Saudara, ada yang hebat dengan kematian Yesus? Ada? Ada. Yesus mati untuk kita semua, itu hebat. Tapi Yesus menghembuskan nafas. Mati itu ada yang hebat? Enggak ada, semua orang mati juga sama kok. Ya kan? Orang mati, papa saya, mama saya mati. Tapi yang membuat Yesus berbeda dengan siapapun, dia bangkit dari kematian. Ini yang membuat berbeda. Dan ini berita yang sangat penting yang harus disampaikan oleh murid-murid Tuhan. Itu sebabnya mereka harus berjumpa dengan Yesus di salah satu bukit yang sudah ia tunjukkan kepada mereka. Untuk membuktikan kepada murid-murid Tuhan bahwa ia memang sudah mati, tetapi ia bangkit kembali dan nantinya naik ke sorga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa berita kebangkitan itu begitu penting menjadi inti berita dalam pemberitaan Injil? Ya, kenapa? Tadi saya katakan karena kebangkitan itu menunjukkan bahwa dia adalah Allah. Maut tidak berkuasa atas hidupnya. Ya. Dan karya keselamatannya itu sempurna melalui kebangkitannya. Ya. Sekali lagi, karya keselamatannya itu sempurna. Tuhan Yesus berkarya sebagai manusia
ya, sejak dari kelahiran dan finish di atas Golgota, ya. Tetapi kemudian memulai pelayanan baru dengan pernyataan keilahiannya dalam kebangkitannya, ya. Dan itu sangat penting. Nah, kenapa penting saya katakan? Yang pertama, kalau kita baca di dalam kitab Injil Matius pasal 28 ini, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang 14, 15. Waktu Yesus bangkit, para penjaga ketakutan oleh karena ada gempa. Lalu kubur Yesus terbuka, jenazah tidak ada di dalam. Ya. Ini tidak sederhana, saudara. Para penjaga kubur, mereka harus mempertanggungjawabkan tidak adanya jenazah Yesus dikubur. Ya. Ini para prajurit. Ya. Nah, karena itu saudara-saudara, mereka ketakutan dan mereka berjalan untuk memberitakan kabar ini kepada para imam-imam kepala. Dan imam-imam kepala menyogok mereka dengan uang untuk memberitakan berita-berita hoax, mengatakan bahwa murid-murid telah mencuri jenazah Yesus, ya, telah mencuri jenazah Yesus. Perhatikan, ya, ayatnya yang ke-13, ya. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Mencurinya. Yang dicuri apa? Jenazah Yesus yang hidup atau jenazah yang mati? Atau jenazahnya? Berita yang diberitakan itu apa? Mencuri Yesus yang bangkit atau mencuri Yesus yang dalam keadaan mati? Dalam keadaan mati. Itu untuk menyangkal soal kebangkitan. Dan saudara-saudara, cerita ini dikatakan beredar sampai sekarang. Nah, perlu bukti yang kuat dari murid-murid berjumpa dengan Yesus yang bangkit sebagai inti berita untuk mengcounter hoax yang disebarkan, ya. Untuk membuat berita kebangkitan Yesus itu menjadi berita yang tidak dapat dipercayai. Murid-murid harus memiliki bukti yang kuat. Karena itu Tuhan Yesus berkata, kita akan ketemu setelah aku bangkit di salah satu bukit di Galilea. Ini yang pertama, mengcounter hoax. Yang kedua, karena murid-murid membutuhkan sebuah kepastian berita tentang kebangkitan. Karena kebangkitan adalah inti pemberitaan Injil keselamatan. Ya. Jadi mereka akan menjadi saksi. Berita mereka, kesaksian mereka adalah Yesus yang mati, bangkit dan teranai ke sorga. Ini yang harus mereka sampaikan. Nah, saudara-saudara, coba kita bandingkan dengan Kisah 1 ayatnya yang ketiga terlebih dahulu. Kisah Rasul 1 ayat yang ketiga. Ya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda. Ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan. Nah, saudara lihat apa yang saya katakan tadi? Kenapa 40 hari baru Yesus naik? Ya. Selama 40 hari Yesus menyatakan dirinya untuk membuktikan bahwa ia hidup. Perlu makin banyak orang yang menjadi saksi,
makin kuat pemberitaan itu. Ya. Sekali lagi, makin banyak orang yang menjadi saksi hidup, makin kuat pemberitaan itu. Karena itu Tuhan perlu 40 hari menyatakan kepada banyak orang bahwa ia hidup. Lalu Kisah Rasul 1 masih pasal 1 ayat 21 dan ayat 23. Ayat 21 dan ayat 23. Ya. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Berhenti di situ dulu. Itu dulu. Saudara-saudara, waktu Yesus naik ke sorga, ada perintah yang disampaikan kepada murid-murid Tuhan agar mereka menanti di Yerusalem sampai janji Bapa mengenai pencurahan Roh Kudus itu digenapi. Nah, waktu mereka berkumpul, ada usulan karena jumlah mereka berkurang satu, ya, berkurang satu orang. Siapa namanya? Hah? Berkurang satu orang, siapa namanya? Ya, Yudas. Ya. Nah, dikatakan karena itu perlu ditambahkan kepada kami, ya, supaya genap jumlah kami. Satu orang. Tetapi satu orang ini bukan sembarang orang, tidak sembarang comot. Tapi dikatakan satu orang yang selalu datang berkumpul bersama-sama dengan kami dan dengan Tuhan Yesus. Ayat 22. Yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga. Meninggalkan kami. Untuk apa? Menjadi saksi dengan kami tentang apa? Kebangkitannya. Jadi diperlukan satu orang menggantikan posisi Yudas, tetapi bukan sembarang orang, tetapi orang yang punya pengalaman bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan para murid. Ya. Ia menyaksikan bersama pelayanan Tuhan, menyaksikan bersama kematian Tuhan, menyaksikan juga kebangkitan Tuhan. Ya, ini yang perlu ditambahkan kepada mereka. Kenapa? Karena nantinya mereka akan menjadi saksi tentang kebangkitan Yesus. Ya. Jadi ini kenapa penting buat murid-murid Tuhan mengenai kebangkitan Tuhan Yesus ini. Ya. Kisah Rasul 5 ayatnya yang ke-29 sampai dengan ayat 32. Kisah Rasul 5 ayat 29 sampai 32. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ya. 30. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. 31. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. 32. Ya. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Saudara-saudara, kita perhatikan bahwa ayat-ayat ini diucapkan oleh Petrus ketika mereka dilarang untuk memberitakan berita tentang Yesus.
Tetapi Petrus berkata begini, coba kamu pikir, mana yang lebih penting, taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Ya. Kami ini disuruh memberitakan Injil, berita kebangkitan. Yesus yang kamu gantungkan itu telah bangkit dari antara orang mati. Dan Allah sangat meninggikan dia. Dan ayat yang ke-32 dikatakan, kami adalah saksi. Murid-murid Tuhan yang sudah mendapatkan peneguhan tentang kebangkitan Tuhan adalah saksi tentang berita itu. Bahkan dikatakan dalam ayat ini, bukan hanya mereka, tetapi semua orang yang mentaati dia, termasuk saudara dan saya. Ya. Kita memang tidak melihat dia bangkit. Ya. Kita tidak melihat dia bangkit. Karena peristiwanya jauh sebelum kita ada di muka bumi ini. Ya. Tetapi saudara-saudara, akibat dari kebangkitan, kuasa dari kebangkitan itu kita alami, betul? Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Kita ada hari ini karena Yesus hidup. Kita tidak lihat kebangkitannya, tapi kuasa kebangkitannya menyebabkan kita ada hari ini. Dan kuasa kebangkitannya menyebabkan besok kita ada dan menikmati kuasa Allah. Besok kita ada dan menikmati hadirat Allah, menikmati berkat Allah, pertolongan Allah. Hari ini kita ada dan menikmati berkat pertolongan Allah karena Dia hidup. Ya. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan yang ketiga, kenapa mereka perlu berjumpa dengan Yesus di bukit setelah kebangkitannya? Musa menerima hukum Taurat di Gunung Sinai, di Bukit Torsina. Ya. Tuhan Yesus dalam khotbahnya di bukit, tadi saya sudah singgung, Matius pasal 5 sampai 7, menyampaikan prinsip-prinsip kebenaran yang seperti itulah orang-orang percaya harus hidup. Dan perjumpaan Tuhan Yesus dengan murid-murid Tuhan di bukit, salah satu bukit di Galilea, untuk Tuhan menyampaikan mandat pelayanan pemberitaan Injil. Dan tadi sudah kita baca Kisah Rasul pasal 5 ayat 32. Untuk memberitakan tentang Yesus yang mati dan bangkit, bukan hanya murid-murid Tuhan yang menjadi saksi hidup, tetapi semua orang-orang percaya termasuk saudara dan termasuk saya. Kita berkewajiban untuk memberitakan kebenaran ini. Ya. Saudara-saudara, saya katakan, tidak ada satupun yang dapat menyamai Yesus. Dan tidak ada satupun yang seharusnya dapat membantah keilahiannya. Tidak ada seorang pun yang dapat menyangkal tentang keselamatan di dalam Yesus. Karena Dia adalah Tuhan. Dia juru selamat, Dia mati buat kita. Dia Tuhan, Dia bangkit dari antara orang mati. Dia naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa untuk menjadi penyampai syafaat buat saudara dan saya. Karena itu kita tidak perlu ragu, kita tidak perlu ragu menjalani hidup ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini ada pergumulan apa yang saudara alami.
Dia yang sudah berjanji, dia akan menggenapi janjinya. Tidak ada dusta pada dia. Tidak ada keingkaran kita temui dalam diri Yesus. Yang ada adalah kebenaran dan kepastian dari janji itu. Dia berjanji menolongmu, ada pergumulan, dia menolong engkau. Haleluya. Dia berjanji menyembuhkanmu, ada sakit penyakit. Percaya, Tuhan menyembuhkan engkau. Dia tabib, dia Allah yang maha kuasa. Ketika engkau sedang menghadapi jalan buntu, dia adalah Allah yang sanggup membuka jalan bagimu. Dan ketika Allah membuka jalan, tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Saudara-saudara, dan karena itu mari kita responi Allah kita. Kita beritakan keselamatan itu perlu diterima oleh orang lain. Sampaikan berita itu. Yesus adalah Allah dan Juru Selamat. Dalam rumah tanggamu, Injil perlu diberitakan. Karena seluruh keluargamu perlu terima Yesus. Di lingkunganmu, Injil perlu diberitakan. Karena semua harus mendengarkan berita kebenaran. Saudara boleh berkata, saya tidak punya kemampuan dan keberanian untuk bersaksi. Saya katakan boleh saja. Tidak apa-apa. Tetapi minimal engkau ambil bagian buat keselamatan jiwa. Dengan berdoa kepada Tuhan, Tuhan selamatkan tetangga saya sebelah yang belum kenal Yesus. Ambil andil, tadi pagi saya katakan gereja Tuhan di akhir zaman menggerakkan seluruh potensi di dalam gereja. Untuk berita keselamatan agar banyak orang dapat diselamatkan. Dan bagian itu saudara bisa lakukan melalui doamu. Sebut nama seseorang untuk dia dapat dijamah oleh Tuhan. Kita responi. Kita mau setia sampai akhir karena dia sudah mengerjakan yang terbaik bagi kita. Keselamatan di dalam dia jaminan buat kita di dunia ini sampai dalam kerajaan surga. Tugas kita setia sampai akhir dan memberitakan Injil. Mari bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian. Tadi pagi saya nyanyikan lagu lama. Rupanya ada yang tidak bisa. Kita harus ganti lagunya. Ku tetap setia. Ku tetap cinta, ku tetap setia. Haleluya.
Katakan ku tetap setia. Tetap setia. Ku tetap setia. Walau gebak topan datang menerpa. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Berlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak dapat menghitung apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita tidak dapat mengucapkan karena bahasa kita terlalu sederhana. Dan karena Dia hidup, Dia masih akan terus melakukan, menyatakan berkat dan pertolongan dalam hidup kita. Dia hidup membuktikan Dia Allah, dan kasih-Nya terus dinyatakan. Dan ini yang menjadi harapan kita, biar kita mau berjanji kepada Tuhan, kami mau tetap setia dan kami mau tetap cinta kepada-Mu. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan, haleluya, seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak, haleluya, haleluya, amin, yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan, haleluya, hanya ini yang dapat kami persembahkan. Seluruh hidup kami, tubuh, jiwa, dan roh kami. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sekali lagi katakan, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Oh, terima kasih.
akan menceritakan semua yang Engkau sudah kerjakan dalam hidup ini. Dan kami tidak punya sesuatu yang dapat kami persembahkan untuk membalas seluruh kebajikan Tuhan. Hanyalah tubuh, jiwa, dan roh yang kami mau taruh untuk Engkau pakai sebagai alat-Mu bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan ini yang menjadi janji kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk tetap mencintai Tuhan dan tetap setia dalam mengiring sampai akhir kehidupan. Tanam meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Sebelum kami tinggalkan ruang ibadah ini, kami berdoa. Tuhan kiranya akan memberkati umat-umat-Mu yang sudah hadir dalam ibadah pagi ini, dan juga mereka yang mengikuti ibadah secara online di rumah mereka, bahkan dimanapun mereka berada. Berkat Allah turun atas hidup mereka. Mereka yang sakit lewat tumpang tangan, alirkan kuasa-Mu yang menyembuhkan, karena itu janji-Mu bahwa keselamatan di dalam Tuhan bukan hanya keselamatan jiwa kami, tetapi tubuh kami diselamatkan. Yang sakit sembuh oleh pertolongan Tuhan. Para pelayan Tuhan yang sudah melayani Engkau pagi ini, Engkau berkati mereka. Berkati studi mereka, pekerjaan mereka, masa depan keluarga mereka. Sepanjang minggu ini Tuhan menyertai umat-umat-Mu. Berkat sempurna limpahkan dalam pekerjaan rumah tangga. Baik berkat-berkat jasmani teristimewa rohani. Korban persembahan yang mereka persembahkan, hamba berdoa kembalikan berlipat ganda, karena itu janji-Mu. Dan kalau mereka pulang sebentar, sertai tibakan dengan selamat di rumah masing-masing. Dan akhirnya saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Yesus Kristus Tuhan, penyertaan pimpinan dan pengantaran Roh Kudus menyertai kita semua pagi ini sampai selama-lamanya. Memberkati aku.